bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Memuliakanmu Tuhan, itulah yang ku mau Tuhan. Memuliakanmu Tuhan, menyembahmu Tuhan, meninggikan Engkau. Menyembahmu Tuhan, itu yang ku inginkan. Yesus Tuhan, Engkau besar, Engkau mulia. Yesus Tuhan, Engkau yang terbesar Tuhan, yang termulia. Tiada sepertimu, tiada yang sebanding denganmu Tuhan. Yesus, kami percaya, kami menyembah Allah yang besar, kami menyembah Allah yang dahsyat, yang hebat dan termulia Tuhan. Yesus,
kami percaya Engkau terbesar, Engkau termulia Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dan kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur karena kita masih diberi kesempatan sama Tuhan. Pagi hari ini kita masih bisa membuka mata kita masih bernafas dengan luar biasa. Hidup kita juga penuh dengan berkat. Saya yakin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan memahami apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita masing-masing. Mungkin juga ada beberapa dari Bapak Ibu yang saat ini lagi galau, mungkin lagi banyak pikiran, karena mungkin tidak tahu apa yang sedang terjadi, yang sekarang dialami oleh Bapak Ibu. Ya, karena mungkin saudara sedang fokus pada persoalan pergumulan saudara. Tapi pagi hari ini coba kita sama-sama belajar firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, supaya kita ngerti dan menyadari bahwa pagi hari ini saudara dan saya diberi kesempatan Tuhan untuk boleh ada, untuk mensyukuri apa yang sudah Tuhan kerjakan dan Tuhan akan kerjakan. Amin. Hari kita akan sama-sama baca di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus pasal yang 10 ayat yang ke-31. Kalau sudah ketemu semuanya, saya akan bacakan, Bapak Ibu boleh mengikutinya. Begini bunyi firman Tuhan, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain,
lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya akan bacakan, Bapak Ibu tangkap firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Puji nama Tuhan. Saudara, ketika kita tadi diberi kesempatan Tuhan, hari ini diberi kesempatan Tuhan untuk membuka mata kita, maka mungkin ada banyak hal yang keluar dari pikiran saudara. Ada banyak jadwal-jadwal yang mungkin sudah memenuhi pikiran saudara. Apa yang saudara akan lakukan di sepanjang hari ini. Entah itu aktivitas rutinitas, ataupun mungkin aktivitas-aktivitas yang sudah saudara rancang, yang baru. Mungkin bagi pebisnis, saudara akan bertemu dengan seseorang, saudara punya janji, atau saudara sedang melakukan sesuatu yang luar biasa bagi hari ini. Ada juga yang mungkin tidak seperti yang saya ungkapkan ini. Mungkin ada yang tahu bahwa hari ini saudara akan menghadapi masalah. Karena saudara sudah mempunyai pergumulan itu lama. Dan ketika saudara membuka mata saudara pagi hari ini, saudara bingung, saudara berpikir, waduh gimana? Ada banyak macam orang ketika mereka diberi kesempatan Tuhan, khususnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Begitu mereka membuka matanya, ada yang tahu apa yang harus dikerjakan, tetapi ada yang bingung. Ada yang semangat, tetapi juga ada yang tidak semangat. Tapi pagi hari ini, melalui kebenaran firman Tuhan katakan, maka ada sesuatu yang terpenting yang saudara harus tangkap. Saya ulangi pembacaannya di bagian akhir di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saudara mungkin berpikir bahwa, oh enak Pak yang punya bisnis, yang punya schedule hari ini akan bertemu dengan seseorang dan itu mendatangkan cuan mungkin, mendatangkan berkat mungkin. Maka gampang untuk melakukan semuanya itu untuk kemuliaan nama Allah. Tapi bagaimana yang saya dari dulu mungkin sudah seminggu kebelakangan ini menghadapi persoalan dan ketika saya membuka mata saya untuk menjalani hidup di sepanjang hari ini, bagaimana saya bisa mempermuliakan nama Tuhan atau mempermuliakan Allah? Sulit. Saudara, sebenarnya tidak sulit. Alkitab menunjukkan ada sesuatu yang ditulis itu bukan sesuatu yang besar-besar, pekerjaan yang besar-besar, pekerjaan yang semua mendatangkan berkat. Di sini ditulis sesuatu yang sepele, coba, sesuatu yang sederhana. Saya coba untuk saudara melihat kembali di situ. Dikatakan, aku menjawab jika engkau makan, jika engkau minum. Saya yakin ini menjadi aktivitas kita sehari-hari, makan, minum. Bukan sesuatu yang spesial. Bukan sesuatu yang sulit. Firman Tuhan tidak ngomong jika aku makan yang enak-enak atau minum yang seger-seger. Tidak, saudara. Ini menunjukkan satu aktivitas yang mungkin itu sesuatu yang rutinitas, yang sering kali kita lakukan. Itu sesuatu yang tidak begitu besar. Tetapi ditunjukkan kepada kita bahwa apapun yang kita lakukan, itu tidak hanya makan minum, ditekankan. Atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain,
Mari saudara kita sama-sama perhatikan firman Tuhan ini. Sering kali ketika kita diberi kesempatan Tuhan untuk membuka mata kita di setiap pagi, hari yang baru, selalu kita berpikir kepada sesuatu yang lainnya. Tapi pagi hari ini kita diingatkan, hal-hal yang mungkin tidak pernah saudara pikirkan, yang saudara selalu lakukan, hal-hal yang kecil, Tuhan ingatkan kembali. Lakukan semua itu untuk kemuliaan Allah. Jadi kalau saudara hari ini bangun dan saudara mulai katakan, aduh, hidup saya kok sumpek ya. Nanti gimana ya saya harus bayar hutang. Aduh, sakit semua badan saya. Saudara, ketika kita mengatakan itu mungkin kelihatannya sesuatu yang manusiawi, Pak. Karena memang menghadapi masalah, karena sedang menghadapi kondisi tubuh yang tidak baik, sehingga mulut saya pun mengeluarkan kata-kata itu. Betul saudara, itu sesuatu yang manusiawi. Tetapi kembali firman Tuhan mengingatkan kepada kita, untuk kita belajar, untuk kita memahami cara kerja Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau saudara diberi kesempatan untuk ada pagi hari ini, untuk saudara menikmati hari ini, maka haruslah kata-kata kita itu sesuatu yang mempermuliakan nama Tuhan. Lupa, tapi memang keadaannya tubuh saya lagi gak baik, gak fit, sakit, masa saya harus bohong? Bukan seperti itu saudara. Saudara harus memahami apa yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan saudara. Saudara percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang baik? Amin. Allah yang setia, Allah yang sanggup menolong kita, Allah yang sanggup memberikan mujizat dalam hidup kita. Kalau saudara percaya, maka pagi hari ini kalau saudara adalah pribadi yang dalam kondisi yang tidak baik, mungkin sakit, memang kenyataannya sakit. Saudara bisa mengatakan demikian kepada Tuhan. Ya, memang sekarang rodok cenut-cenut kepala saya, agak pusing. Tapi saya percaya Tuhan pasti sembuhkan. Tuhan pasti buat mujizat. Saudara harus memperkatakan iman. Saudara harus mengeluarkan kata-kata dari mulut saudara, bukan keluhan. Tetapi saudara harus mempermuliakan Tuhan. Tuhan penyembuhku, saat ini pusingku hilang. Kalau saudara mungkin lagi teringat akan hutangnya pagi hari ini, bangun, oh iya hutang saya harus dibayar sekarang. Mulai perkatakan, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini ada jalan keluar. Tuhan pasti menyediakan berkat dan saya bisa bayar hutang. Saudara, ketika kita berani mengatakan itu, kita berani melakukan kebenaran firman Tuhan, kita sedang mempermuliakan nama Tuhan. Dan Allah yang mendengar, yang di atas, itu bangga dengan kita. Bukan saja hanya bangga, tapi Allah akan nyatakan hari ini juga dalam hidup saudara. Amin saudara. Mari saudara, jangan ragu-ragu untuk mempermuliakan Tuhan dalam hidup kita. Enggak perlu kita nunggu kita mengalami sesuatu yang spektakuler. Enggak perlu nunggu mujizat terjadi dulu baru kita bisa mempermuliakan Tuhan. Orang yang dalam permasalahan pun, dalam pergumulan pun bisa mempermuliakan nama Tuhan. Saudara ingat Daud, ini paling gampang ya, tokoh paling gampang, paling saudara bisa kenali. Karena mungkin pribadi Daud adalah pribadi yang gampang diingat di dalam firman Tuhan. Menjadi tokoh yang luar biasa. Ketika Daud berhadapan dengan Goliat, dia tahu sebenarnya dia nggak mampu melawan Goliat.
pasti kalah. Secara peralatan pun juga jelas. Goliat punya pedang yang gede, punya perisai, fisiknya juga mendukung. Daud fisiknya tidak dukung, senjatanya tidak dukung. Di atas kertas pasti kalah. Tetapi dia tidak pernah ngomong, waduh nasib, mati aku. Tidak pernah ngomong begitu saudara. Saudara boleh cek dalam firman Tuhan. Dia berdiri di depan Goliat dan dia katakan, yang kamu lawan itu bukan aku. Tapi yang kamu lawan adalah Allah yang Maha Kuasa. Daud bisa mempermuliakan nama Tuhan walaupun di depannya ada masalah yang gede. Saudara, biarlah ini boleh menjadi suatu nasihat, suatu teguran dalam hidup kita. Untuk kita bisa mempermuliakan nama Tuhan di setiap harinya. Ketika Tuhan memberikan kesempatan kita untuk kita boleh hidup hari ini. Sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan atas hidup kita. Dan orang-orang yang ada di sekitar kita pun juga diberkati oleh Tuhan. Coba kalau saudara bisa mempermuliakan nama Tuhan, mungkin ketika saudara di rumah, anak istri saudara melihat ucapan saudara yang mempermuliakan Tuhan, maka mereka pun juga diberkati Tuhan. Sehingga seisi rumah tangga saudara mendapatkan pemulihan, mendapatkan berkat yang luar biasa dalam Tuhan. Amin saudara. Puji nama Tuhan, saya percaya pagi hari ini Tuhan akan berkati saudara. Tuhan akan buat terobosan-terobosan baru dalam kehidupan saudara. Dan hidup saudara semakin mempermuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami tahu bahwa Engkau akan membuat semuanya baik Tuhan. Karena Engkau Allah yang baik. Kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Engkau. Hari ini Tuhan akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Hari ini mereka akan menikmati berkat-berkat yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Inilah pengucapan syukur kami. Kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.